Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al ulama warasatul anbiya'i. Para ulama adalah pewaris para nabi. Di annal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar maupun uang dirham. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hasada illa bisnaini. Tiada yang perlu diirikan kecuali pada dua hal. Tidak ada yang perlu hasud kecuali pada dua hal. Jadi boleh hasud pada dua hal. Rajulun atahullahul hikmata. Rajulun yaitu orang, atahu yang memberi kepada orang tersebut Allah al-hikmata, kepada hikmah. Bahwa maka orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, rajul atau laul hikmah, yaqdi menghukumi, rajul biha dengan hikmah, wa yu'allimuha dan mengajarkan siapa rajul kepada hikmah ana al-laili. Jadi mengajarkannya di tengah malam, wa ana an-nahari dan di tengah siang. Jadi yang pertama adalah seseorang, orang yang telah Allah beri hikmah, lalu orang tersebut memberi putusan hukum dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada hikmah tersebut pada siang hari dan malam hari. Kemudian warajulun, dan orang atahu yang memberi kepada orang tersebut Allah malan kepada harta. Dan ada seseorang yang telah Allah beri harta. Ada orang yang diberi oleh Allah yaitu harta, diberi harta oleh Allah. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari. Bahwa maka orang yang diberi harta oleh Allah tersebut yunfiqu, orang tersebut menginfakkan minhu dari harta, ana al-laili pada malam hari, wa ana an-nahari dan siang hari. Ini yang kedua, yaitu ada orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian orang tersebut menginfakkan harta tersebut pada siang hari dan malam hari, pada siang dan malam. Wa maknal hasadi haguna al-ghibtatu. Arti dari hasud atau iri, iri. Haguna di sini adalah al-ghibtatu. Wa huwa mahmudun fi umuril akhirati. Jadi al-ghibtah tersebut kesenangan, disenangi. Jadi arti iri di sini bukanlah kedengkian, bukan kedengkian yang tidak terpuji, tetapi maksudnya adalah menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain dalam urusan akhirat. Di mahmudun, dipuji, menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain dalam urusan akhirat.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah, kapalli ala adna rajulin min ashabi, seperti keutamaanku atas seorang yang paling rendah di kalangan sahabatku. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, kapadil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi, yang artinya adalah bagaikan keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang yang lain. Dalam hadis yang lain, fa idza kana fallul alimi alal abidi bihadhil masabati, apabila keutamaan seorang alim atas seorang abid sedemikian rupa, ma'annal abida la yakhlu an ilmin bi'ibadatihi, padahal seorang ahli ibadah, seorang yang melaksanakan ibadah, bukan orang yang tidak mengerti tentang ibadahnya. Walaula dzalika lam yusamma abidan fa kaifa yakunu fallul alimi alal jahili. Andaikan demikian, yaitu orang yang beribadah, maksudnya orang yang beribadah tadi, padahal seorang ahli ibadah tersebut bukan orang yang tidak mengerti tentang ibadahnya. Walaula dzalika, andaikan demikian, lam yusamma abidan, orang yang melaksanakan ibadah tersebut tidak akan disebut sebagai seorang abid. Fa kaifa yakunu fallul alimi alal abidi, lalu bagaimanakah keutamaan seorang alim di atas orang yang bodoh? Fallul alimi alal jahili, lalu bagaimanakah keutamaan seorang alim di atas orang yang bodoh? Wa fadhailul ilmi wa ahluhu la tuhsa, keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu tidak terhitung, keutamaannya tidak terhitung. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asarus salafis solehi masyhuratun, juga untaian nasihat para salafus soleh, para ulama salafus soleh, masyhuratun masyhur, jadi terkenal, wa ma'rufatun bidzalika, sangat banyak terkenal, jadi banyak yang menyebutkan bidzalika, tentang hal tersebut. Wal kutubu mashhunatun biha, dan kitab-kitab pun juga banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. A'ni bifadhailil ilmi wal ulama'i, maksudnya adalah yaitu tentang keutamaan ilmu dan para ulamanya. Jadi keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu tidak terhitung. Sampai-sampai kitab Allah dan sunnah Rasulnya juga, bahkan untaian nasihat para ulama salafus soleh, sangatlah banyak yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan buku-buku pun, kitab-kitab juga banyak yang menyebutkan keutamaan ilmu dan para ulamanya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata,
Al ilmu khairun minal mali. Ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yuhrisuka atau yahrusuka. Ilmu menjagamu. Wa anta tahrusul mala. Sedangkan kamu yang menjaga kepada harta. Wal ilmu yazidu bil infaqi. Ilmu bertambah dengan diinfakkan atau diamalkan. Ilmu ketika diamalkan bertambah. Wal malu yankusu, sedangkan harta yankusu bihi, sedangkan harta berkurang apabila diamalkan, apabila diberikan kepada orang lain. Harta berkurang, tetapi ilmu ketika diberikan kepada orang lain bertambah. Sedangkan harta apabila diberikan kepada orang lain berkurang. Wal malu yankusu bihi. Wal ilmu hakimun. Wal ilmu hakimun, dan ilmu menjadi hakim. Wal ilmu hakimun, dan ilmu menjadi hakim. Wal malu mahkumun alaihi. Wal malu mahkumun alaihi, sedangkan harta adalah yang diputuskan. Kalau ilmu menjadi hakim, sedangkan harta adalah yang diputuskan, yang dihakimi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.